Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego. Pada saat ini, kita diviralkan dengan berita yang sangat menghebohkan. Masalah debt collector. Bagaimana debt collector ingin merampas kendaraan nasabahnya. Nah, kali ini yang membawa mobilnya itu kebetulan adalah prajurit TNI, yaitu Babinsa. Nah, ini berita yang jelasnya. Ini dikutip dari Kompas. Viral prajurit Babinsa TNI Angkatan Darat dicegat debt collector di pintu tol Koja Barat. Sebuah video seorang TNI yang membawa mobil Honda Mobilio putih dicegat sejumlah orang di pintu tol Koja Barat, Jakarta Utara, viral di media sosial. Nah, ini kronologinya. Peristiwa pengadangan tersebut terjadi pada saat hari Kamis, tanggal 6 bulan 5 2021. Saat itu Serda Nur Hadi sedang membantu pengantar orang yang sedang sakit. Namun Serda Nur Hadi bukan pemilik dari kendaraan yang bernomor polisi B2638. Terwin menjelaskan Kodam Jaya mengecam tindakan penagih hutang yang merampas kendaraan saat dikemudikan Serda Nur Hadi. Tindakan yang mengambil kendaraan bermotor secara paksa atau perampasan dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih hutang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nur Hadi sebagai Babinsa yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat ke rumah sakit. Nah, kondisi seperti ini seharusnya tidaklah terjadi. Bisa aja kalau saya pada posisi saat itu, misalnya saya sebagai debt collector, saya akan mengambil hati dari nasabahnya itu. Contohnya pada saat kita mau melakukan penagihan, di saat kita mau ngambil kendaraan itu, dari dalam kan mengatakan mau ke rumah sakit. Nah, kenapa enggak? Ayo kita bantu, kita bawa ke rumah sakit. Mungkin pihak nasabah akan lebih peduli terhadap debt collector. Kata lagu, ambillah hatinya, dia akan milikmu selamanya. Gitu kan ya. Kalau kondisi seperti itu, jadi nasabahnya akan sungkan, merasa berterima kasih kepada debt collector. Ini hanya momen, cara aja sih. Tujuannya sama juga, melakukan penagihan. Tapi cara-caranya itu harus yang elegan juga. Jangan sampai kita dapat kendaraan, unit kendaraan bisa kita tarik, tapi resiko hukum dipegang oleh debt collector. Itu kan nggak bagus juga. Kasihan sama keluarga kalian. Jadi menurut saya, kalau ada kondisi seperti ini, bagusnya debt collector pendekatannya itu secara kekeluargaan aja. Apalagi di sana kebetulan pemilik mobil minta bantuan ke pihak TNI untuk mengantarkan keluarganya itu ke rumah sakit. Jadi saya salut juga sama pihak TNI ini. Dia mau membantu masyarakat dalam kondisi susah. Dia kan tidak tahu kalau mobil ini dalam bermasalah. Penagihan seperti ini memang sudah dilarang. Ini bentuknya hanya inisiatif dan pengen jalan pintas. Kasihan kan lingkungan, baik dari perusahaan kan rugi juga. Rugi, nama baiknya akan hancur, akan jelek juga. Masalah pencurian dengan kekerasan itu hukumannya 9 tahun penjara. Jadi bisa langsung ditahan. Emang tidak pakai biaya apabila kita masuk penjara. Keluarga kan pasti memberikan makan, mengantar makanan setiap hari, kan kasihan juga. Menurut saya seharusnya tidak seperti ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi ini harus direview lagi antara pihak kreditur dengan pihak perusahaan penagih hutang. Itu kerjasamanya itu seperti apa? Apakah sudah memberitahukan masalah apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan? Kalau seperti ini, saya pikir perusahaan pasti akan balik badan. Perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Jadi pembelajaran yang di sini, bagaimana pihak kreditur mereview ulang untuk kerjasama dengan pihak penagih hutang, jasa debt collector. Jadi mereka harus menggunakan cara-cara yang elegan, jadi tidak meresahkan masyarakat.
Kita sudah tahu bahwa kendaraan tersebut tidak boleh diambil secara paksa oleh kreditur. Apapun alasannya, kalau nasabah itu menunggak, kan bisa melalui jalur pengadilan atau jalur lelang. Dan bisa juga bagaimana nasabah itu menyerahkan secara sukarela, bisa aja kan. Nah, penyerahan secara sukarela ini bagaimana debt collector mendekati nasabahnya secara musyawarah, tidak perlu dengan kekerasan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sedang menunggak ataupun sedang bermasalah dengan pihak kreditur, kredit mobil, kredit kendaraan bermotor lah ya. Jadi Anda tidak perlu takut lagi. Mulai saat ini penagihan-penagihan debt collector yang sangat meresahkan seperti ini kita bisa lapor ke kepolisian dan di backup oleh Pangdam Jaya. Jadi tidak boleh sembarangan menarik kendaraan. Dan menurut saya, perusahaan kreditur harus bertanggung jawab juga. Masa pengen melepaskan begitu aja? Pasti pada saat awal kerjasama, mereka tahu dong bagaimana background perusahaan penagih hutang ini. Mungkin dari sisi hukum, pihak kreditur menang. Tapi dari sisi kemanusiaan, saya rasa tidaklah bagus juga. Bantulah korban-korban ini supaya meringankan beban keluarganya, begitu juga kita di sini ada sisi kemanusiaan lah. Untuk nasabah tetap juga namanya hutang wajib dilunaskan. Jangan sampai ada uang tidak mau menyelesaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, video saya ini di subscribe dan dikasih like juga. Kalau ada yang mau bertanya, tulis saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.